warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Maulidia Fazahra, kelas 10 MIPA 1, bersekolah di SMA Negeri 1 Dayun Sialang Sakti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah mengenai peristiwa G30 SPKI. Mari kita simak videonya. Latar belakang G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G30 SPKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, di mana 7 pejabat tinggi militer Indonesia serta beberapa orang lainnya dibunuh dalam usaha pemberontakan yang sering disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya mencapai 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani buruh tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk gerakan wanita, Gerwani, organisasi penulis dan artis, dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut sistem demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan beranggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk melakukan persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan NASAKO. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivitas masanya polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama polisi dan rakyat. Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sektarian kepada angkatan bersenjata. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan dari PKI. Akhirnya, bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka, polisi, dan pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli milik siapapun, yang artinya milik negara adalah milik bersama. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi Indonesia menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut menjadi anggota kabinet karena jabatannya di militer oleh Soekarno disamakan dengan setingkat menteri. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30 SPKI telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak kusuk dan isu perebutan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan biasa. Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Kronologi peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini bermula pada tanggal 1 Oktober 1965. Dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal, yaitu Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI R. Suprapto, Maijen TNI MT Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, dan Letnan Pierre Tendean. Jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu
Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tendian beserta anak gadisnya Ade Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak oleh regu sergap. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cahrabiawa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu pada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam 5:30 pagi serta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrat dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Karena proses yang berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto. Masa berakhirnya G30 SPKI sekaligus penumpasan PKI. Operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI, pusat dan kantor pusat telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan para Kujang 328 Siliwangi dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana. Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah Komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI Angkatan Darat dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukitman yang menjadi tawanan G30 SPKI tetapi berhasil melarikan diri, didapat keterangan bahwa perwira TNI Angkatan Darat di bawah Lubang Buaya. Setelah diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sumur yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Lubang Buaya. Pada tanggal 4 Oktober, penggalian sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO Angkatan Laut dengan disaksikan pimpinan sementara TNI Angkatan Darat Maijen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka rasakan sebelum wafat. Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang Kabinet Dwi Korah, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Tujuan G30 SPKI bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya. Usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Selanjutnya, bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional.
Nah, itu tadi video dari saya. Saya mohon maaf jika masih ada kesalahan yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.